membenahi sistem dan mekanisme penempatan dan perlindungan. Hal ini perlu dilaksanakan agar poin-poin dalam agreement itu dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Selain itu, kita perlu membentuk joint task force antar kedua negara yang keanggotaan di Indonesia meliputi berbagai lintas kementerian, sehingga kita mengajak atase ketenagakerjaan Kedutaan Saudi di Jakarta untuk terus bersama-sama. Kita juga perlu melibatkan seluruh stakeholders untuk agar pelaksanaan agreement ini dapat berjalan secara maksimal, terutama bagi upaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja kita. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Menteri Tenaga Kerja Saudi Arabia dan atas kerjasama antar dua pihak, terutama Kerajaan Saudi Arabia dengan para pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta seluruh jajaran pemerintah Indonesia. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan penandatanganan MOU ini kita memasuki babak baru perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia. Bangsa Saudi Arabia adalah bangsa yang mulia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mulia. Jangan hanya karena kasus yang muncul dari hubungan kerja antara pekerja dan majikan ini, kemudian dua bangsa besar ini menjadi tercela. Oleh karena itu, MOU ini menjadi pengikat awal bagi upaya kita bersama meningkatkan hubungan bilateral yang lebih produktif untuk kemuliaan kedua bangsa. Kembali di dalam joint working group antar kedua negara yang dengan joint working group akan menentukan besaran gaji, menentukan sistem perlindungan yang memadai. Karena itu masih butuh persiapan-persiapan di dalam pembicaraan joint working group. Poin-poin kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi ini akan dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan JWC maupun JTF. Sehingga tidak serta-merta penandatangan ini merupakan pembukaan moratorium penempatan tenaga kerja kita di Saudi. Masih banyak poin-poin yang akan ditindaklanjuti, dibahas di dalam JWC maupun JTF. Misalnya katakanlah untuk bagaimana penempatan dengan sistem elektronik. Artinya bahwa mulai perekrutan, penempatan ini kita akan dilakukan dengan sistem online system. Kemudian kita juga ada beberapa poin-poin yang harus kita bahas di dalam JWC maupun JTF. Seperti misalnya paspor harus dipegang oleh TKI. Kemudian ada satu hari di dalam satu minggu TKI kita diberikan libur. Kemudian juga TKI kita diberikan suatu kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Inilah yang kemudian pemerintah Indonesia pun maupun pemerintah Saudi harus mempersiapkan adanya pengaduan di pos pengaduan untuk perlindungan TKI kita selama untuk 24 jam. Artinya TKI kita bermasalah, kita langsung bisa mengadukan kepada pos pengaduan yang akan dibentuk oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi yang ada di Saudi. Kemudian kita juga ada mempersiapkan masalah perusahaan penempatan yang ada di Saudi maupun yang ada di Indonesia. Itulah poin-poin di antaranya yang akan kita bahas di dalam JPT. Saya tegaskan lagi bahwa agreement ini tidak serta-merta langsung penempatan bisa dilakukan. Tapi masih ada beberapa proses, beberapa tahapan yang harus dilakukan di dalam pembahasan-pembahasan di dalam JVC maupun JTF.